Ya, pergerakan IHSG cukup galau ya pada hari ini, namun sebetulnya setelah IHSG tumbang di zona merah dengan pelemahan lebih dari 1% dalam 2 hari perdagangan terakhir, IHSG akhirnya mampu berbalik arah jelang penutupan sesi 2 tadi dan berhasil ditutup di teritori positif. Nah, investor nampaknya masih wait and see ya, menanti pengumuman arah kebijakan moneter The Fed yang akan mengumumkan kebijakan moneternya pada Kamis 27 Januari dini hari waktu Indonesia atau kurang dari 24 jam lagi. Nah, kalau melihat ambrolnya Wall Street sebagai kiblat bursa saham pada penutupan perdagangan kemarin, tampaknya menjadi indikasi kekhawatiran pelaku pasar bahwa The Fed ini akan sangat agresif dalam mengetatkan kebijakan moneternya. Pasalnya, dalam notula rapat kebijakan moneter edisi Desember yang dirilis awal bulan ini terungkap, kalau tidak hanya akan mengerek suku bunga sebanyak 3 kali di tahun ini. The Fed juga kemungkinan akan mengurangi nilai neracanya atau balance sheet, di mana Goldman Sachs memprediksi The Fed ini bisa bertindak lebih agresif lagi dan proyeksikan The Fed bisa saja menaikkan suku bunga sebanyak 4 kali di tahun ini, bahkan tidak menutup kemungkinan lebih banyak lagi akibat tingginya inflasi di Amerika Serikat. Nah, kenaikan suku bunga di Amerika Serikat tersebut tentunya ini bisa berdampak pada aliran dana asing yang keluar dari Indonesia. Agresivitas The Fed juga diperkirakan akan terjadi dalam pengurangan nilai neracanya. Pengurangan nilai neraca artinya ini The Fed akan melepas kepemilikan obligasinya sehingga likuiditas akan terserap lebih cepat. Tentunya pengetatan likuiditas tersebut dikhawatirkan bisa memicu perlambatan ekonomi, apalagi jika inflasi tidak mampu teratasi dan Wall Street pun berpotensi diterpa aksi jual yang masif. Selain antisipasi kebijakan moneter The Fed, pelaku pasar juga mencermati revisi IMF yang proyeksikan ekonomi global Amerika Serikat dan China ini menjadi lebih rendah dari perkiraan sebelumnya, imbas masih merebaknya COVID-19 yang menjadi beban bagi pertumbuhan ekonomi global karena dampaknya yang sistemik. Nah, tentunya pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat dan China yang melambat ini akan berpengaruh ke Indonesia, sebab kedua negara adidaya tersebut merupakan mitra dagang utama Indonesia. Sementara itu, dari dalam negeri, sentimen yang turut menghambat laju penguatan IHSG adalah terkait kekhawatiran kembali diperketatnya kebijakan PPKM, imbas COVID-19 di Indonesia yang kembali dalam tren peningkatan. Kemarin saja angka kasus positif harian COVID-19 dilaporkan bertambah 4.800-an kasus, yang merupakan tambahan kasus tertinggi sejak September 2021. Nah, investor jadinya semakin was-was nih kalau pemerintah akan kembali menarik rem darurat dan ini menjadi katalis negatif tentunya bagi aset berisiko seperti saham. Namun di tengah berbagai kekhawatiran yang mendera IHSG pada hari ini, ternyata IHSG mampu berbalik arah dan kemudian berhasil ditutup menguat 0,39% di level 6.593, meskipun tadi kalau kita lihat detik-detik penutupan sempat menyentuh kembali 6.600 namun ternyata tidak mampu bertahan di 6.600. Kemudian kalau kita lihat dari segi sektoral, teknologi memimpin penguatan hampir 2%, 1,95%, disusul kesehatan 1,48% seiring dengan merebaknya varian Omikron di Indonesia yang tentunya ini menjadi katalis positif bagi sektor-sektor atau emiten-emiten di bidang kesehatan. Kemudian ada juga consumer non-primer yang mampu menguat 1,15%. Sementara properti dan real estate ini terkoreksi 1,47% dan juga finansial 0,02%. Nah, salah satu yang menarik pada hari ini terkait rebalancing konstituen indeks LQ45 untuk periode 6 bulan ke depan. Nah, ada 5 saham yang menjadi penghuni baru LQ45 dan semuanya kompak menguat, yaitu ada Sumber Alvaria Trijaya atau MRT, kemudian BV Finance Indonesia BEFIN, kemudian Elang Mahkota Teknologi atau MTEK, ada juga Harum Energi atau Harum, dan Waskita Karya atau WSKT. Menariknya ada BEFIN ya, kalau kita lihat sebetulnya yang ketiban berkah nih masuk di indeks LQ45 setelah kita tahu beberapa waktu lalu ada aksi korporasi dari Jerry Eng dan juga Boy Thohir yang akan melakukan tender offer saham BEFIN yang memunculkan adanya sinyal nih digitalisasi bersama ekosistem Gojek Arto. Selain itu ada juga MTEK, kalau kita lihat dalam 2 hari terakhir Samin tertekan bahkan menyentuh ARB setelah beberapa atau berbagai aksi korporasi yang dilakukan, salah satunya dengan mengakuisisi dari Bank Fama. Selanjutnya kita akan lihat nih seperti apa sih 5 saham yang terdepak dari konstituen LQ45. Kita akan lihat dulu di sini di mana ada S Hardware, AKR Korponindo, Bumi Serpong Damai yang kompak terkoreksi bahkan cukup dalam pelemahannya lebih dari 4 hingga 5%. Nah, 5 saham yang didepak dari indeks LQ45 pada hari ini kompak tersungkur di zona merah. Tadi kita sudah lihat ada Aces, kemudian ada AKR Korporindo, ada juga Bumi Serpong Damai kita lihat tadi, dan ada juga Jasa Marga, Jasa Merah, dan juga Pakuwon Jati atau Pewon. Kita akan lihat dulu Jasa Marga hari ini ditutup
terkoreksi 3,78% dan Pakuwon Jati melemah 2,78%. Nah, Pakuwon Jati ini atau Paewon merupakan emiten properti milik Mall Kota Casablanca atau Gendari City. Mungkin Anda sering ke sana. Nah, sebenarnya kalau kita lihat dari segi industri di tengah momentum pemulihan ekonomi dengan kembali meningkatnya mobilitas masyarakat harusnya membaik ya. Tapi karena akhir-akhir ini merebaknya Omikron berpotensi dapat menekan kinerja Paewon karena mayoritas didukung oleh sektor perbelanjaan. Selanjutnya yang juga menjadi perhatian nih terkait saham-saham di sektor perbankan jelang musim rilis kinerja keuangan di tahun 2021. Kita akan lihat seperti apa pergerakan saham-saham di sektor perbankan. Ya, kita lihat dulu di sini seperti apa pergerakannya, di mana pada hari ini Bank Permata berhasil ditutup menguat 5,28%, disusul BBNI yang baru merilis kinerja keuangannya juga terapresiasi 4,41%, Bank Mandiri 2,77%, BTN 2,24%. Sementara Bank Jago Indonesia atau ARTO justru harus tersungkur di zona merah dengan pelemahan 6,73%. Ada juga Bank Bukopin 2,48% pelemahannya, Bank Newcomers pelemahannya 1,09%. Nah, sebetulnya kinerja keuangan perbankan di sepanjang tahun 2021 diproyeksikan membaik seiring adanya optimisme momentum pemulihan ekonomi nasional. Dan salah satunya yang sudah merilis kinerja keuangannya ada emiten Bank BUMN, Bank Negara Indonesia atau BBNI yang berhasil mencatatkan kinerja keuangan yang ciamik di sepanjang tahun 2021. Di mana BBNI mampu meraih laba bersih senilai 10,89 triliun rupiah di sepanjang tahun 2021 lalu atau melonjak 3 kali lipat dari periode yang sama di tahun 2020 sebesar 3,28 triliun rupiah. Performa laba bersih yang cemerlang itu didukung oleh penurunan biaya dana dari 2,6% di tahun 2020 menjadi 1,6% di tahun lalu, serta rasio biaya murah atau kasa yang juga mengalami kenaikan dari 68,5% menjadi 69,4%. Namun tentunya ada beberapa tantangan ya untuk sektor perbankan di tahun ini, karena kita tahu akan ada pengetatan kebijakan moneter dan kondisi ini dikhawatirkan bakal menghambat penyaluran kredit, apalagi sebelumnya Bank Indonesia juga sudah menaikkan GWM sehingga likuiditas perbankan akan berkurang. Selanjutnya kita akan lihat seperti apa sih pergerakan IHSG secara teknikal pada perdagangan hari ini. Ya, sejak September 2021 lalu, kalau kita lihat sini pergerakan IHSG sebetulnya masih dalam tren penguatan ya. Secara teknikal sebetulnya rentang gerak IHSG tampaknya masih berada dalam fase konsolidasi. Namun meskipun dalam 2 hari perdagangan terakhir nih, kalau kita lihat di sini berada di bawah rata pergerakan moving average 20 dan juga MA50-nya, tapi potensi tekanan aksi jualnya ini sudah mulai terlihat mereda yang tercermin dari segi volume jual yang sudah berada di bawah rata volume 20 hari terakhir. Nah, untuk melihat pergerakan selanjutnya seperti apa sebetulnya masih perlu konfirmasi lagi, karena kalau kita lihat dari indikator RSI saat ini berada di level 44 dan juga dari segi Fibonacci retracement ini masih bergerak di area sideways dengan rentang 6.500 dan juga 6.600-an. Investor tampaknya sebetulnya masih wait and see ya, menunggu kepastian kebijakan moneter The Fed karena ada sinyal akan menaikkan suku bunga acuannya di akhir kuartal 1 ini, dan selain itu terkait kebijakan pemerintah Indonesia terkait dengan seperti apa PPKM nantinya di tengah melonjaknya varian COVID-19 varian Omikron. Demikian sejumlah review perdagangan hari ini, selanjutnya kembali ke Muhammad Gibran.